Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya. Nah, di sini saya ingin membahas mengenai MATLAB ya. Jadi MATLAB ini adalah salah satu program yang sering digunakan untuk jurusan matematika ya. Ya, pokoknya alat bantu untuk memperhitungkan matematika. Nah, oke. Nah, kalau misalnya di sini teman-teman ada yang belum punya software MATLAB, nah ini ada 2 cara. Yang pertama, itu bisa teman-teman, menggunakan lisensi resmi dari MATLAB gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya nggak punya, nah itu jangan berkecil hati karena, di sini MATLAB itu tersedia dalam bentuk, trial-nya juga ada. Nah, teman-teman bisa menggunakan di sini, ada alamatnya ya, MATLAB MathWorks ini. Nah, ini saya tunjukkan. Ya, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini saya sudah, tampilkan di layar. Nah, jadi teman-teman masuk ke dalam alamatnya MATLAB, si MATLAB ini, MATLAB MathWorks itu. Nah, kemudian yang dibutuhkan hanya email saja teman-teman. Jadi teman-teman email, nah alamat email itu nanti didaftarkan, kemudian nanti dapat verifikasi ke email kita yang kita daftarkan, nanti kemudian bisa, buka kembali dan ambil yang MATLAB online di situ atau trial MATLAB 30 hari. Nah, di sini, saya sudah buka ya, jadi ini pakai yang ini. Nah, ini bentuk tampilan dari MATLAB tuh seperti ini, gitu. Nah, di sini adalah command window-nya. Ya, command window. Kemudian kalau misalnya kita pemula ya, kita belajar pakai command window dulu. Tapi kalau misalnya nanti teman-teman sudah, bisa dengan lancar, maka biasanya kita pakainya adalah yang ini, M-file. Jadi kelebihan dari M-file ini adalah kita bisa menamainya sebagai suatu program yang bisa kita panggil kembali, gitu. Jadi kalau bukan hanya sekedar ngetik-ngetik gitu ya, ngetik selesai gitu enggak, tapi dia disimpan dalam bentuk sebuah nama program, di mana nama program itu bisa kita panggil kembali untuk mengoperasikan, program yang sedang kita jalankan, gitu. Jadi kita bisa membuat beberapa program kemudian di-compile jadi satu, gitu bisa. Gitu. Nah, karena kita baru awal ya, nah maka saya, mengajarkan di sini dengan menggunakan, command window dulu. Nah, tampilannya seperti ini, ada, ini ya, kurung siku seperti ini 2. Nah, ini petik-petiknya itu programnya kita tulis di sini. Nah, yang pertama ya, kita akan berkenalan dulu dengan operasi yang ada di dalam MATLAB. Jadi kayak sintaknya gitu, cara bahasa mereka tuh seperti apa sih gitu. Nah, misalnya, kalau penjumlahan ya sama ya, penjumlahan 10 plus 5 gitu ya. Nah, 10 plus 5 berapa gitu. Nah, misalnya seperti ini. Nah, 10 plus 5 adalah 15. 10 min 5. Nah, 10 min 5. Oke, pengurangan. Kemudian pembagian 10 dibagi, jadi pembagiannya garis miring gitu ya. Nah, 10 bagi 5. Nah, oke. Berapa? Nah, udah ketemu ya. Kemudian, ini pembagian, kemudian perkalian, 10 dikali 5. Jadi perkaliannya itu pakai bintang, gitu. Kemudian lanjut, nah di sini 10, 10 dipangkatkan 5 gitu, atau 10 pangkat 2 aja. Nah, 10 pangkat berarti pakai pangkatnya adalah yang, itu ya, topi atas itu ya. Nah, ini 10 pangkat 2. Kemudian yang akar. Nah, akar itu pakainya adalah SQRT. Nah, misalnya akar dari 100 ya, teman-teman. Nah, akar dari 100 itu berapa? Oke. Nah, gitu. Jadi ini adalah bahasa dari, si MATLAB gitu ya. Ada pembagian, perkalian gitu ya, pangkat gitu. Oke. Nah, kita lanjutkan, eee, pembelajaran kita dengan, menamai variabel. Ya, jadi kita kalau mau menghapus apa itu, pekerjaan kita, jadi kita tuh nggak bisa menghapus satu-satu gitu teman. Misalnya ini SQRT-nya ini salah gitu ya, SQRT-nya salah, terus kita, klik di sini, kursornya di sini, terus dihapus gitu nggak bisa. Jadi kalau itu tempatkan di kursor yang aktif di sini, kemudian, apa itu, panah ke atas. Nah, nanti kita teman-teman mau pilih yang mana, yang mau diperbaiki. Misalnya ini bukan SQRT 100 misalnya, SQRT-nya adalah akar dari misalnya 36 gitu ya. Nah, maka kita bisa, nah gitu ya.
Oke, kita hapus dulu ya teman-teman ya, clear all, kemudian, di sini kasih CLC. Nah, agar layarnya ini bersih kembali, gitu. Nah, ini pengenalan untuk variabel ya. Jadi si MATLAB itu sangat sensitif sekali dengan, besar kecilnya huruf, gitu. Contohnya gini, misalnya A itu adalah 5 gitu. Kemudian A kecil itu adalah 3 gitu. Nah, kemudian ini saya titik koma gini ya biar nggak tampil. Nah, kemudian B itu sama dengan 2 gitu ya. Nah, maka kalau misalnya saya gunakan hmm, nih kita ini ya, A ditambah dengan B, nah A besar ditambah dengan B, nggak perlu kasih sama dengan ya teman-teman, langsung di-enter saja. Nah, nanti akan ketemu hasilnya adalah 7. Tapi kalau A ditambah dengan B, gitu ya, nah maka beda hasilnya. Coba kita lihat ya, kita enter. Nah, 5 gitu, karena A kecil dan A besarnya beda, gitu. Nah, perbedaannya kalau misalnya teman-teman misalnya C sama dengan, 10 gitu ya. Nah, C sama dengan 10. Nah, misalnya nggak saya kasih titik titik koma nih, nah ini nanti akan keluarkan hasilnya. Nah, misalnya, A ditambah B ditambah C ya. Nah, ini nggak saya titik koma. Misalnya gini, jumlah sama dengan A ditambah B ditambah C. Nah, ini nggak saya, kasih titik nih, nggak kasih ke titik koma nih. Nah, berarti hasilnya gini. Nah, gitu. Nah, tapi kalau misalnya jumlah sama dengan A ditambah B ditambah C, nah nggak pakai titik koma, nah maka hasilnya nah ada tampilnya, gitu. Oke, perbedaannya itu ya. Kemudian yang selanjutnya itu untuk menggambar, sekilas tentang menggambar ya, gitu, menggambar grafik. Ini clear all, kemudian klik CLC. Nah, ini nanti baru lagi. Nah, oke, kita lihat clear all, kemudian kita buat gambar ya teman-teman ya, plot ya. Nah, misalnya cost gitu. Nah, cost itu kan X sama Y gitu ya. Nah, kita lihat X-nya mulai dari mana. Nah, misalnya mulai dari 0, kemudian titik 2, nah itu adalah ini apa sih, jarak jarak antar titiknya itu berapa, misalnya 0,1 ya berarti 0,1, 0,2, 0,3 gitu ya. Nah, ini karena kita pakainya untuk fungsi trigonometri, maka saya pakainya pi dibagi 100 sampai dengan 2 kali pi. 2 pi itu kan 2 kali pi ya, 2 kali pi gitu. Nah, kemudian misalnya Y-nya itu adalah, fungsi cos X gitu ya. Nah, oke, kemudian perintahnya adalah plot. Nah, plot dari X, Y. Nah, kan ketemu ya di sini ya. Nanti kita enter dulu. Nah, kita enter. Nah, kita tunggu dulu. Nah, ini udah mulai tampil grafiknya. Nah, ini adalah grafik dari fungsi cosinus. Itu mau misalnya mau dikasih garis nih. Nah, namanya grid on. Nah, grid on. Oke. Nah, ada garisnya ya, teman-teman ya. Kemudian mau dikasih misalnya judul, kasih title, namanya title. Nah, kurung buka, petik, nama yang mau kita sematkan, misalnya grafik Y sama dengan cos X. Nah, jangan lupa kasih petik baru kurung tutup. Tuh, kemudian di enter. Nah, ada ya, ada judulnya di sini. Kemudian mau menamai sumbunya, misalnya X label, berarti kita mau menamai sumbu X. Nah, misalnya namanya adalah sumbu X, gitu ya. Nah, maka teman-teman bisa lihat, nah ada hasilnya di sini ya. Tuh, kemudian kalau Y label. Nah, kemudian sumbu Y. Nah, ini. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, ini awal dulu ya, pendahuluan dulu. Kalau misalnya variabel, bagaimana operator aritmatika bagaimana, dan juga menggambar grafik bagaimana.
Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.